Baik. Sudah? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu yang kami hormati, sebentar, mohon maaf. Baik, syukur alhamdulillah. Yang pertama kita hormati Bapak Profesor Dr. Fauzan MAG, yang sama-sama kita hormati Bapak Parulian Siregar MPDI, yang sama-sama kita hormati Ibu Rahmi Serihadina MPDI. MPD. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di ruangan yang tercinta ini di program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Uin Syarif Daulah Jakarta, dan kita kedatangan tamu dari Stein Mandailing Natal ya, dari Pak Parulian dan Ibu Rahmi. Mari kita awali diskusi pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang akan melakukan sharing session dan akan memandu diskusi adalah Pak Dr. Parulian Siregar MPDI. Waktu dan tempat kepada Bapak Parulian Siregar disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu ala rasulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Profesor Dr. Belum saya. Fauzan MAG, belum. Mudah-mudahan segera dan cepat syukurannya, dan kami dari Mandailing Natal sangat berharap ada profesor pertama kali di PGMI ya Pak. Mudah-mudahan beliau sehat, diberikan kemudahan tentunya untuk kami. Tentunya sebuah kebanggaan nanti kalau memang beliau sudah menjadi profesor. Juga yang kami hormati ada Pak Sekretaris Prodi PGMI Uin Syarif Hidayatullah, ada juga Ibu Rahmi, Sekretaris dari PGMI Stein Mandailing Natal. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dari Stein Mandailing Natal tentunya sangat berbangga, sangat bersyukur bisa bertemu langsung dengan Pak Prof. Sebetulnya ini sudah lama kami tunggu-tunggu ya, Bang. Sudah kami lama tunggu bisa berdiskusi langsung bagaimana nanti pengembangan Polri baik dari aspek kurikulum atau untuk mahasiswa. Maka tentunya kami ini dari Stein Mandailing Natal berkunjung langsung ke Uin Syarif Hidayatullah, terkhusus kepada Bapak Prof yang mudah-mudahan ini doa ya Bang ya. Mudah-mudahan ini doa Bang ya. Mudah-mudahan terkabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kami sebenarnya permintaan mahasiswa ini. Ya. Dan mahasiswa bagaimana nanti mereka diberikan wejangan atau sedikit motivasi bagaimana mahasiswa kita yang di daerah ini. Tahulah bagaimana Pak di daerah ini kadang-kadang karena terkendala di akses, terkendala dengan orang-orang besar, sehingga memang betul-betul harus kami yang datang menjumpai, sehingga nanti mereka diberikan motivasi, sehingga mereka nanti menjadi sarjana yang tidak bahasanya, yang tidak menganggur, menambah pengangguran lagi itulah bahasanya. Oke. Kemudian harapan kita juga dari Prodi ya, harapan kita dari Prodi ini Bang, tolong kami nanti misalkan di pengelolaan Prodi lah kan, misalkan di kemarin Burhan, berkaitan dengan instrumen itulah. Jadi kami mohon dibimbing, mohon diarahkan bagaimana tentunya menyiapkan itu semua sehingga betul-betul
prodi yang di daerah ini bisa ya semaju. Kalau misalkan semaju yang ada di ibu kota, minimal sedikit-sedikit lah bisa kami bisa ya beberapa aspek lah gitu. Jadi itu mungkin harapan kita untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Bang Prof. Mudah-mudahan doa saya ini dijabah Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa kebanggaan tersendiri prodi PGMI seluruh Indonesia. Di kawan-kawan mungkin sangat mendoakan lain, sangat mendoakan tentunya kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Banyak kami persilahkan dan minta bimbingan dan arahan dari Bapak Fauzan tentunya berkaitan dengan mahasiswa, bagaimana kesiapan mahasiswa kita di era 5.0 ini ya. Sehingga mereka nanti begitu jadi sarjana bukan lagi sarjana yang kaku dengan suasana kekinian. Kemudian kedua kami yang di daerah ini tentunya sangat berharap ini diberikan arahan mana instrumen dengan aplikasi. Demikian sebagai pengantar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Langsung aja ini Pak Ane ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rulian atas waktu dan kesempatannya. Sebenarnya slide ini mungkin slide yang biasa ya saya menghadapi para mahasiswa judul ini gitu ya. Saya mulai, baik Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Jurusan, Pak Rulian Siregar, Doktor, serta Sekretaris ya, yang hadir, yang sengaja jauh-jauh datang ke Sawangan, Pojong. Ini saya kira satu kehormatan juga kami bisa apa istilahnya menservis ya. Pak Sekretaris Prodi, my boss, nih bos saya, ini Pak Parulian. Saya juga nggak berani kalau dikasih tugas sama Pak Asep itu. Saya pasti hadir kalau misalnya kondisi dan waktunya ada gitu. Para mahasiswa yang hadir melalui live streaming YouTube, terima kasih atas atensinya gitu, Ibu Sekretaris, terima kasih. Mungkin Pak Rektor juga salam buat Pak Rektor, Pak Ketua Stain Mandailing Natal nanti ya. Pertama saya hanya ingin mengatakan begini ya, kalau kita ngomongin PGMI itu asumsinya bayangannya bahwa PGMI itu adalah PGSD plus gitu. Ini yang saya kira menjadi motivasi. Jadi kalau ada mahasiswa bicara PGMI itu jangan menunjukkan bahwa kita ini kelas nomor 2, tetapi kita harus tunjukkan kepercayaan diri bahwa PGMI itu adalah PGSD plus. Plusnya di mana? Ada banyak komponen nanti. Pertama dilihat dari sisi aturan, PGMI itu ya tentu sama dengan PGSD. Tetapi kelebihan-kelebihan yang muncul dari PGMI itu adalah ada nilai-nilai keagamaan yang saya kira tidak semua PGSD itu mampu mengimplementasikan kurikulum yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Sementara PGMI saya bilang gitu ya, satu sisi dia fokus dengan kurikulum PGSD, tapi pada saat yang lain juga dia tidak melupakan jati dirinya sebagai bagian dari kampus agama. Gitu. Itu yang saya kira yang berbeda. Nah kemudian yang kedua, tentu kalau kita bicara alumni PGMI itu ke depan itu kan akan diarahkan menjadi calon-calon guru kelas ya, calon-calon guru kelas yang handal dan profesional, atau bahkan nanti guru yang betul-betul dirindukan oleh para peserta didiknya. Tentu kalau kita bicara guru kelas itu adik-adik mahasiswa, saya bilang penguasaan keilmuannya harus fokus pada 5 mata pelajaran. Nah, ini nanti efeknya, implikasinya terhadap pengelolaan prodi itu kayak apa ya, saya kira nanti kita bisa sesuaikan gitu. Nah, tentu yang lain saya bilang kompetensi guru kelas itu selain penguasaan
bahan ajar gitu. Tentu ada memiliki juga kemampuan skill tambahan yang dibutuhkan. Jadi kalau saya selalu ngomong begini, kurikulum baru itu menghendaki kita itu harus lebih memperjelas diri dengan tampilan kemampuan-kemampuan yang lain. Jadi kalau adik-adik mahasiswa itu hanya puas dengan apa yang diberikan pengelola prodi gitu, prodi PGMI, saya bilang itu bukan tipologi mahasiswa kekinian. Yang disebut mahasiswa kekinian itu adalah mereka yang selalu tidak puas dengan apa yang diperolehnya. Maka kemampuan skill tambahan itu sebenarnya bukan kebijakan dari prodi, tetapi harus muncul inisiatif-inisiatif dari yang bersangkutan, dari para mahasiswa. Jadi misalnya hari ini yang dibutuhkan apa sih gitu? Misalnya teknologi digital. Tentu mau tidak mau kalau mau ingin punya kompetensi tambahan digital, ya kita harus belajar dong secara mandiri. Karena misalnya prodi hanya kemampuan ngomongin bahasa, tentu arahnya ya tentu saya bilang ya kembali kepada kemampuan dirinya, termasuk misalnya kemampuan public speaking, kemampuan bagaimana berkomunikasi yang baik misalnya dengan orang lain yang lebih mengglobal itu. Tentu ini kesiapannya bukan kemudian bergantung kepada pengelolaan prodi kalau saya, tetapi bagaimana para mahasiswa menunjukkan inisiasi-inisiasi barunya. Nah, kemudian yang lain tentu kalau kita bicara tentang tantangan ya, ini saya tadi motivasi, ini tantangan ya, juga berpikir gitu. Pertama, PGMI kalau saya selalu bicara ekstrim di dalam forum-forum akreditasi itu, kayaknya hampir tiap gang coba dari ujung Padang itu. Padahal itu banyak banget Pak prodi itu. Jadi radius sekian kilo, ternyata prodi PGMI itu sudah banyak pertumbuhan. Ini tantangan kita loh. Tantangannya karena apa? Karena saya bilang ya semakin banyak prodi PGMI tumbuh berkembang, maka akan semakin banyak juga lulusan-lulusan yang nanti menjadi kompetitor kita gitu. Dan ini hemat saya adik-adik mahasiswa jangan diem gitu loh. Hanya dengan kemampuan dan tambahan-tambahan kompetensi tadi saya bilang kita bisa berkompetisi gitu. Nah, kemudian yang lain tentu tantangan hari ini adalah tantangan bahwa masyarakat abad 21 menghendaki banyak sekali kemampuan, keterampilan gitu ya. Kalau kita melihat misalnya keterampilan abad 21 itu yang dituntut apa sih? Satu misalnya ada kemampuan berpikir tingkat tinggi, ordering skill gitu. Kemampuan berkomunikasi yang baik misalnya, kemampuan berkolaborasi yang baik gitu. Kemampuan bekerja sama, kemudian kemampuan melakukan inovasi dan pengembangan dalam konteks menghadapi kemajuan ini. Adik-adik mahasiswa memang kalau semuanya bergantung ya pada apa yang diberikan oleh pengelola prodi, misalnya Pak Parulian, desainnya, saya bilang ya tidak cukup karena itu standar minimal saja. Makanya sekali lagi ada dengan yang lain gitu loh. Dan saya bilang tidak harus kolektif kolegial, satu kelas harus sama, enggak. Jadi coba mulai diidentifikasi ya kecenderungan ke dalam mungkin ke entrepreneurship-nya misalnya. Ada yang ke teknologinya, ada yang ke bahasanya, saya bilang nggak apa-apa. Semakin banyak kemampuan itu didapat oleh para mahasiswa kita, itu akan semakin baik buat pengembangan produk kita. Nah, tetapi ini tidak sebanding lurus misalnya dengan kondisi real yang ada di pengelolaan prodi. Ini mohon juga nanti bisa dicermati sama Pak Parulian ya sebagai Kaprodinya. Misalnya bagaimana daya dukung Sarpras ya, lab pendidikan dasar juga harus mensupport itu gitu ya. Karena yang terjadi ya beberapa tempat mudah-mudahan di Stein Mandailing Natal ini support Sarprasnya sudah sangat baik ya.
mungkin nanti Pak Rektornya mungkin bisa dibisikin juga tuh bagaimana agar support Sarpas untuk mendukung keberlangsungan perkuliahan itu bisa semakin baik gitu. Kemudian yang lain tentu harus juga ada standarisasi kurikulum ya. Ini saya kira juga menjadi tantangan. Maka cara-cara yang dilakukan oleh kawan-kawan Stein Mandaling Natal dengan belajar atau dengan melakukan benchmarking ya pada kampus-kampus tertentu, saya kira itu bagaimana agar kurikulum itu nanti bisa disesuaikan. Misalnya nanti Pak Paruli bisa diskusi dengan Pak Rahmat. Kira-kira apa? Karena kalau kita tidak melakukan standarisasi kurikulum gitu secara nasional ya, lagi-lagi sekarang ini tidak boleh ada diskriminasi pemahaman. Misalnya dengan Ciputa Jakarta. Saya bilang itu harus dilepas baju-baju itu. Hemat saya adanya teknologi digital ini kan semua menghilangkan sekat-sekat itu gitu. Semuanya bisa dijawab kok dengan kecanggihan teknologi gitu. Maka cara pandang yang harus dibangun saya bilang dalam pengelolaan prodi itu ya salah satunya adalah bagaimana daerah juga bisa berkembang. Yang penting adalah melakukan standarisasi kurikulum yang ada gitu. Jadi jangan juga kita ngomongin kan kita PGMI-nya dari daerah. Saya bilang nggak ada perbedaan kok. Selama pengelolaannya bagus, selama pengelolaannya sudah sesuai dengan standar, saya bilang banyak kok PGMI yang hadir yang menunjukkan dirinya sebagai prodi yang bermutu gitu loh. Jadi semuanya akan sangat bergantung pada sistem pengelolaan. Nah, standarisasi kurikulum, kemudian pengelolaan dan seterusnya itu tentu akan sangat berdampak pada apa ya, fenomena yang mungkin hari ini bisa kita lihat ya. Kecenderungan-kecenderungan yang muncul sekarang ini kan kalau kita ngomongin apa ya, kemampuan secara umum gitu ya masyarakat kita, ini kan kita masih kategorinya mungkin masih di bawah ya kalau ngomongin literasi dan seterusnya gitu. Nah, hemat saya ini juga harus dijawab oleh prodi. Gimana caranya agar apa namanya para mahasiswa yang akan bisa mendesain, bisa membantu agar siswa-siswa yang akan diajar itu betul-betul bisa berkualitas. Dan asumsi misalnya Indonesia itu kategorinya terendah misalnya ya paling bawah itu saya bilang ya hanya bisa dijawab oleh para guru yang berkualitas gitu. Jangan-jangan saya bilang rendahnya kita di menurut rilis World Bank itu jangan-jangan memang karena gurunya yang tidak kompeten gitu. Jangan-jangan. Dan ini kembali kepada prodi gitu loh. Jadi saya kira sebanding lurus kok. Termasuk misalnya PISA juga ya dan seterusnya. Nah, termasuk yang lain misalnya kaitan dengan kondisi hari ini. Kalau tadi Mas Farulian ngomong revolusi industri dan seterusnya gitu ya, masyarakat 5.0. Ini kan sebenarnya konteksnya lebih kepada bahwa di era hari ini itu saya bilang kita tidak tidak boleh hanya berkutat pada harus bisa beradaptasi dengan segala kemajuan yang muncul gitu. Jadi teknologi, digitalisasi, saya kira itu yang menjadi penciri kan. Sekarang ini mohon maaf, saya nggak tahu kalau saya Pak Rahmat kemana-mana sekarang saya udah nggak pernah bawa duit cash karena duit cash itu sudah nggak laku gitu ya. Ketika bayar di suatu restoran di sini aja di daerah Ciputat, maaf Pak saya nggak nerima uang cash. Kemudian parkir ke mall tertentu ternyata maaf Pak ini harus pakai e-money dan seterusnya. Jadi hari ini itu adalah betul hari-hari yang memang sangat menunjukkan ini gitu loh. Nah karenanya sekali lagi dalam konteks memotivasi kawan-kawan siswa, ya ini kita tidak boleh lengah juga. Jadi bagaimana teknologi harus dikuasai, bagaimana digital juga harus dikuasai, dan ini semuanya hanya bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang terstandar, dan itu muaranya adalah lebih kepada database tahun 2021. Kalau saya coba ambil dari BPS ya, data statistik itu ternyata memang guru kita itu banyak sekali
jumlah siswa SD itu banyak banget Pak Warulian gitu. Sangat banyak, hampir 24.331.756. Nah, ini kan membuktikan bahwa kalau kita di konteks jumlah siswa, kan berarti kita masih banyak butuh guru dong gitu. Nah, ternyata gurunya kan juga, ya kalau kita lihat ini rilis itu yang sudah ada kira-kira 1.574. Tetapi ini kondisi ini hemat saya masih sangat kasar ya. Kalau kita lihat kebutuhan, misalnya di kelas harus ada 2 orang. Nah, kalau hitungannya seperti itu ya hemat saya semua sepertinya SD itu masih kurang. Belum lagi kita ngitung MI. Ini yang data muncul ini kan yang tampil ini kan hanya data guru SD dan jumlah siswa SD. Nah, misalnya dengan jumlah guru MI dan jumlah siswa MI ya, itu juga sama. Betul. Jadi kondisinya itu memang kita sekali lagi dalam konteks bicara tentang semangat ya menjadi calon guru kelas itu, hemat saya peluang adik-adik mahasiswa untuk menjadi calon guru itu memang sangat luas. Tetapi sekali lagi ini harus dibarengi dengan mutu dan kualitasnya. Jadi jangan sampai kita hanya misalnya melihat jumlah siswa yang begitu banyak, tetapi kita tidak melakukan upaya-upaya perbaikan dan pembenahan diri gitu loh. Karena apa? Karena saya selalu bilang begini, guru hari ini itu ke depan 5 tahun dan 10 tahun yang akan datang itu boleh jadi kebutuhan dan kemampuannya harus berbeda. Jadi kalau hari ini misalnya guru itu mungkin masih disupport data misalnya oleh kebijakan kurikulum, ke depan ya boleh jadi saya bilang ya guru itu harus menunjukkan betapa yang bersangkutan harus menunjukkan kreativitasnya secara mandiri gitu. Apalagi kita ngomongin misalnya kurikulum merdeka dan seterusnya. Jadi tapi saya tidak ingin bicara lebih lanjut tentang kurikulum merdeka. Yang saya ingin sampaikan pertama ada situasi yang memang ini menjadi peluang bagi adik-adik mahasiswa untuk bisa berkiprah bagaimana kemampuan dan kompetensi itu bisa terus ditingkatkan gitu. Itu poinnya. Nah, bagaimana dengan era baru? Era baru ini saya membahasakannya itu ada karakteristik 4.0, ada society masyarakat 5.0, dan mungkin hari ini kan kita masih juga bergulat dengan pembahasan COVID-19. Terakhir semalam saya pulang jam 12 malam Pak Rahmat, saya masih diskusi, kawan masih ada yang kena COVID. Kawan itu. Iya, ya karena dia dites gitu loh. Ada satu kegiatan. Itu masih ada ternyata COVID itu. Dan ini yang saya bilang ini yang banyak menimbulkan juga banyak perubahan kan gitu. Jadi 4.0, 5.0, kemudian COVID ini ya secara tidak langsung saya bilang ini banyak sekali menimbulkan perubahan. Apa yang bisa kita lakukan misalnya dengan adanya fenomena itu ya tentu era baru ini kan memberikan peluang bagaimana saya bilang seorang guru, seorang dosen ini tetapi sudah sangat berbau berbau teknologi, dan ini saya kira perubahan mindset yang memang kita harus kedepankan. Saya tidak juga mau mengomentari kalau kemudian misalnya setelah 2 tahun kita harus meninggalkan platform digital dan seterusnya kan gitu. Tapi bagi saya kalau kita mau maju ya saya bilang jangan setback gitu ya. Kita tetap memanfaatkan teknologi digital tetapi dengan kombinasi pembelajaran yang akan dilakukan. Kalau kita kemudian misalnya setback ya kembali ke belakang itu dengan tanpa memanfaatkan teknologi ya ini boleh dibilang saya bilang ini kemunduran gitu. Saya termasuk yang tidak sepakat kalau seperti itu. Kalau pun bosku yang ngomong ya, saya yang perintah, tapi saya bilang tetaplah sekali mereka bisa memanfaatkan teknologi. Banyak sekali saya tulis aja. Pertama misalnya ada life and career skill. Ini semua kaitannya dengan bagaimana para mahasiswa yang sedang belajar itu ya
bagaimana dia memiliki kemampuan karir yang baik, jiwa entrepreneur seperti Kaprodi Mandailing Natal ya, itu kan jiwa entrepreneurship-nya kan luar biasa itu. Dia selain sebagai dosen Kaprodi, tapi dia juga punya usaha madu. Itu boleh jadi jiwa turunan ya. Saya nggak tahu apakah ada turunan, tetapi saya beberapa kali nyoba misalnya dagang. Memang karena bukan jiwanya ya nggak bisa. Selalu kita berpikir nanti kalau saya beli ini jual udah mikir rugi aja tuh, rugi nggak? Nah kalau orang berjiwa entrepreneur, saya bilang tidak pernah mikirin itu. Ya kalau rugi untung rugi ya dalam konteks berdagang biasa gitu. Nah, ini saya kira life and career skill itu yang menjadi tuntutan keterampilan abad 21 atau hari ini. Jadi kalaupun PGMI misalnya yang dipelajari itu hanya 5 mapel, ya hemat saya tetap bagaimana caranya diinsertkan tuh kaitan dengan entrepreneurship-nya gitu. Semuanya menurut saya bukan hanya di UIN Jakarta ya, tapi di Mandailing Natal, di tempat-tempat tertentu. Karena apa? Karena ini yang nanti akan membuat mereka itu lebih eksis sebenarnya. Jadi kalau hanya mohon maaf ya kalau kita berkutat hanya menjadi guru gitu, tetapi tidak ada aktivitas yang lain, sementara kebutuhan dan tuntutan kehidupannya itu semakin kencang gitu, ya mereka pasti akan kedodoran juga. Apalagi kalau yang hidup di Jakarta, saya bilang kalau tidak ada sampingan dengan gaji sekian gitu ya, Pak Rahmat yang punya pengalaman lah ya. Saya ngerasakan betul lah bagaimana misalnya derasnya kompetisi yang ada di sini. Di daerah pun hemat saya sama lah gitu ya posisinya. Artinya life and career skill ini menjadi tuntutan. Kemudian yang kedua, yang paling penting ketika kita menjadi guru itu tunjukkan bahwa kita ini seorang calon guru atau seorang guru yang selalu memiliki jiwa inovasi tinggi gitu. Karena tuntutannya saya bilang guru kalau tidak memiliki kemampuan berinovasi yang baik gitu, saya bilang apa bedanya dengan guru-guru masa lalu gitu. Jadi bedanya guru hari ini dengan guru masa lalu saya bilang di inovasinya. Maka kalau ada guru yang mengajar itu hanya sebatas pada rutinitas, saya termasuk yang mengkritik, saya bilang. Lalu yang akan ditorehkan buat anak-anak itu apa gitu. Padahal tuntutannya kan saya bilang perubahan gitu loh. Nah sementara gurunya mohon maaf ya, kadangkala belajar aja itu harus didorong misalnya. Nah padahal saya tuntutan belajar, tuntutan melakukan riset, tuntutan melakukan perubahan itu kan menjadi tagihan. Nah yang ketiga tentu keterampilan hari ini itu adalah selain dari inovasi, itu adalah bagaimana mengembangkan media teknologi, keterampilan penguasaan terhadap media dan teknologi itu secara baik. Jadi kalau di daerahnya masing-masing, karena teknologi kan tidak berarti YouTube kan. Teknologi saya bilang bisa disesuaikan dengan taraf kemampuan dan kebutuhan pada masyarakat sekitar. Mandailing Natal, saya beberapa kali kalau ngomongin Mandailing Natal, kemudian Sidempuan, perkembangan teknologinya juga luar biasa menurut saya gitu loh. Artinya jangan sampai kita berpikir kita di daerah gitu loh. Saya bilang enggak kok sama saja gitu loh. Asal kita ada kemauan. Oke, maka tuntutannya adalah bagaimana kita punya kemampuan melek terhadap informasi. Kita tidak boleh ketinggalan. Kemudian kita juga melek terhadap media gitu. Kemudian melek terhadap teknologi, ini saya kira menjadi tuntutan. Jadi tidak ada saya bilang guru hari ini yang mengajar hanya rutinitas dan mungkin jauh dari literasi informasi. Semua guru saya bilang harus adaptif dengan informasi dan media yang akan dikembangkan, termasuk juga penggunaan teknologinya. Saudara, ini tuntutan saja ya, jadi pertimbangan literasi aja ini ya. Jadi kalau kita ngomongin literasi dan seterusnya ya, saya bilang tuntutannya ya banyak. Ini juga kemarin saya sampaikan di YIN Palangkaraya gitu.
kaitan dengan tren global hari ini itu apa sih yang harus kita pikirkan? Tren global hari ini tuh karena tanpa ada sekat ya, makanya belajar sebenarnya dari mana saja. Saya jujur, saya sekaligus laporan sama bos saya itu, saya bilang saya kalau lagi daerah, saya tidak pernah ninggalin ngajar kok, gitu. Karena prinsip saya belajar itu bisa dari manapun gitu, apalagi yang sifatnya teoritik ya. Tapi kalau kita ngomongin sikap, penguatan karakter, ya memang kita harus ketemu. Mata kuliah praktikum ya saya bilang harus ketemu. Masa teori kan gitu loh. Nah, tetapi ketika sifatnya teoritik, saya bilang kita bisa belajar dari manapun, bisa dari buku, bisa dari mendengarkan kuliah orang lain kan. Makanya pengetahuan itu sesuatu yang bisa dikejar kan. Tetapi penguatan karakter yang memang saya bilang agak susah kalau kita menggunakan cara-cara yang online kan gitu. Satu, jadi tren global hari ini kan belajar dari mana saja. Tidak ada lagi kekuatan monopoli penyelenggaraan layanan PT, Pak. Jadi tidak ada swasta negeri menurut saya. Apalagi tuntutan akreditasi sekarang kan. Yang dituju, yang dilihat itu adalah bagaimana mutu atau kualitas dari perguruan tinggi, dan itu ukurannya akreditasi. Iya kan? Kemudian mengganti perkuliahan dengan pembelajaran aktif. Jadi hemat saya tren global hari ini bagaimana seorang dosen mampu atau berani ya mengganti perkuliahan di dominasi kita, dan kita harus berani mengarahkan bahwa ya mahasiswa itu figur yang profil yang aktif sebenarnya, tidak harus ada ketergantungan. Butuh keterampilan yang tetap di dunia yang terus berubah. Ini tuntutan kan, lagi-lagi keterampilan. Makanya adik-adik mahasiswa yang saya bilang yang bicara tentang apa ya keterampilan ini, tuntutan kurikulum baru ini kan ya Pak Rahmat, Pak Parulian, semua mahasiswa itu kan harus bisa menyuguhkan ke dalam sistem itu semacam sertifikat kan gitu. Jadi kurikulum kita hari ini kan nanti akan memberikan 2 dokumen, satu ada ijazah, 3 malah, 1 ijazah, yang kedua transkrip nilai, kemudian yang ketiga itu kan surat keterangan pendamping ijazah ya kalau tidak salah. Nah ini kan menjadi tagihan. Nah ketika kawan-kawan mahasiswa itu tidak menunjukkan keterampilan yang lebih gitu dan tidak bisa mengupload, ya nanti SKP-nya saya bilang kosong. Padahal SKPI itu yang menjadi tagihan dunia usaha atau yang tadi disampaikan Pak Parulian itu Dudi dan seterusnya itu yang menjadi tagihan. Jadi bukan semata-mata hanya melihat dari ijazah, dia lulusan dari mana, kemudian IPK-nya berapa, tetapi yang sekarang dilihat oleh dunia usaha itu dia punya keterampilan apa, kemampuannya itu di mana gitu misalnya gitu. Makanya sekarang muncul tuh lembaga-lembaga sertifikasi ya, lembaga-lembaga profesi kan, mungkin pramuka harus sekian jam misalnya gitu. Tapi saya kemarin ngomong dengan Pak Asep itu, saya bilang jangan hanya pramuka Pak, coba arahkan ke penguatan digitalnya, penguatan IT-nya. Artinya misalnya pelatihan IT, komputer, programnya apa, programmer apa desainer, buat aja 40 jam. Cari kira-kira lembaga yang bisa kerjasama, yang murah gitu ya. Mungkin nggak ada yang itu dicoba dikaji. Karena kalau kita ngomongin pramuka mulu ya kemampuannya hanya pada tataran kegiatan pramuka kan. Tetapi kalau kita sudah masuk kepada penguatan IT misalnya dan seterusnya itu tentu penyiapan kawan-kawan calon alumni ini bisa di-upgrade, transfer knowledge, tapi juga ada inspirasi dan pengembangan jaring. Ini saya kira juga menjadi hal paling penting gitu. Jadi maka sekali lagi dalam konteks ini mungkin bukan apa ya istilahnya pemberian nilai kepada mahasiswa itu tidak lagi harus berbasis kepada tes tertulis ya, atau tidak hanya berpatokan misalnya UTS UAS itu dalam bentuk soal, tetapi berpikir seperti di kurikulum Merdeka yang berbasis pada proyek itu. Ya, kalau SMA-nya sudah berbasis proyek misalnya atau berbasis pada problem based learning, masa misalnya kampusnya masih berpikir hal yang sifatnya tadi ya
tes tertulis atau dan seterusnya gitu. Makanya saya kira ini harus didesain ulang bagaimana cara penilaiannya gitu. Walaupun ya itu masih tetap dilakukan, tapi ada hal lain gitu. Beberapa dosen di kita saya kira sudah mulai kok gitu. Misalnya UAS dengan proyek gitu, dengan observasi dan seterusnya. Nah, saudara, para mahasiswa, Pak Parulian dan Ibu Sekretaris, bagaimana mungkin ini slide terakhir ya. Bagaimana kaitan dengan bagaimana prodi PGMI menyikapi hal yang ada yang tadi saya sampaikan. Pertama tentu yang harus dibangun adalah tata kelola kelembagaan. Dan ini juga kaitannya dengan kesiapan-kesiapan kita ya menghadapi akreditasi, monitoring, audit mutu internal misalnya. Maka tata kelola ini menjadi hal paling penting. Penyesuaian visi misi tujuan dan strategi, saya bilang itu harus dibenahi dalam kurun waktu yang sudah ditentukan tidak terlalu lama gitu. Kalau visinya misalnya sudah tidak sesuai ya di-upgrade lagi, libatkan para stakeholder gitu. Libatkan para pemangku kepentingan yang ada di luar, karena yang merasakan visi saya bilang bukan orang dalam tapi orang luar gitu. Libatkan alumni gitu dan seterusnya. Keterlaksanaan penjaminan mutu ini juga menjadi penting. Jadi SPMI-nya juga saya bilang harus jalan. Jadi jangan hanya misalnya ketika mau akreditasi kita baru gerabak-gerubuk misalnya nyiapin dokumen. Saya bilang yang paling penting itu bagaimana keterlaksanaan penjaminan mutu internalnya. Jadi sistem penjaminan mutu internal itu yang paling wajib gitu. Bagaimana misalnya kegiatan harus dicatat, bagaimana kegiatan itu harus direncanakan, bagaimana misalnya kegiatan itu harus di SK-kan dan seterusnya. Kan kalau di kita kan emang gayanya begitu ya. Jadi istilah siklus PPEPP itu ya arahnya saya bilang ya ke sana. Sebenarnya lebih kepada sistem penjaminan mutu internal itu. Jadi mulai dari penetapan gitu ya, kemudian evaluasi sampai pada peningkatan itu saya kira bukan pada mutu eksternal tapi lebih kepada SPMI yang memang kita harus jalankan. Karenanya penjaminan mutu ini memang saya selalu nyebut ya ini jantungnya banget perguruan tinggi, jantung prodi gitu. Kalau ini tidak jalan saya bilang ya semuanya tidak akan jalan. Oke, kemudian yang kedua penyesuaian KKNI-nya gitu ya. Implementasi ini menyesuaikan ya, jadi aturan-aturan terbaru. Saya bilang ini tidak boleh tidak boleh keluar ya. Makanya bagi saya sekali lagi kalau konteksnya bicara kurikulum prodi ya tidak ada daerah, tidak ada kota, semuanya sama, terstandar, apalagi sudah ada asosiasi. Nah, kemudian ada peningkatan mutu SDM. Peningkatan mutu SDM itu ya tentu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa ini juga menjadi tumpuan tuh, menjadi tumpuan bagaimana misalnya harus disupport dosen, harus dimotivasi untuk terus menyelesaikan studi S3-nya. Tenaga kependidikan juga saya bilang harus difasilitasi dengan berbagai kegiatan. Nah, yang paling penting mahasiswa juga harus diberikan layanan yang prima gitu sehingga muncul kreativitasnya. Prestasi-prestasi akademik maupun akademiknya harus ditumbuh kembangkan gitu. Nah, ini adik-adik mahasiswa juga jangan malu. Misalnya ketika punya kemampuan bilang ke ayahnya, ke kaprodinya atau ke ibu kaprodinya, Pak saya punya kemampuan ini nih gitu. Dan itu saya kira kalau misalnya belum ada layanannya ya nanti diwadahi gitu. Makanya istilah UKM, unit-unit kegiatan mahasiswa di kampus itu ya menjadi tagihan. Layanan beasiswa saya bilang sekarang ini kan juga terbuka banget gitu. Sangat banyak kan gitu, apalagi di negeri gitu loh. Dan lagi-lagi keterbukaan untuk mengakses informasi itu juga sangat luas. Nah, ini kaitannya dengan sistem informasi. Nah, ketika sistem informasinya nggak jalan, ya kita akan ketinggalan terus gitu loh. Maka jangan berpikir kita tinggal di daerah, tetapi saya bilang mari kita berpikir bagaimana informasi terbuka itu kita fasilitasi. Dengan misalnya merancang sistem, nggak usah takut juga bilang ke Pak Rektornya, ke Pak Dr. Sumper itu. Jangan takut berinvestasi kaitan dengan penguatan IT. Karena saya bilang nanti manfaatnya itu pada pengembangan lembaga sendiri. Gitu.
Karena hari ini yang dituntut saya bilang ya penguatan sistem informasi, Pak. Internet nggak boleh kurang, nggak boleh apa istilah Pak Romat itu, nggak boleh lambat ya Pak ya. Mbps-nya saya bilang harus distandarkan. Sehingga ketika kita mengakses informasi itu bisa lebih cepat. Nah, sistem informasi ini baik kaitannya dengan hardware-nya, kaitan dengan software-nya, kaitan dengan sistem administrasi, pembelajaran, itu semuanya saya bilang harus sudah berbasis ke sana mestinya. Makanya learning management system yang harus dikembangkan oleh sebuah lembaga itu mestinya saya bilang tidak hanya berbasis administratif, tetapi sudah harus pikir bagaimana interaksi pembelajaran. Nah, kita juga alhamdulillah sudah punya Siti Aisyah gitu ya di sini namanya AIS gitu. Insya Allah ini sudah sangat baik gitu ya. Artinya di situ ada item yang bisa kita kembangkan. Mungkin nanti di style Mandailing Natal juga saya bilang punya sistem yang lagi-lagi kalau hanya administratif itu sayang gitu. Tetapi bagaimana sistem informasi itu dikembangkan untuk pola-pola kegiatan pembelajaran yang interaktif, bimbingan skripsi, misalnya bimbingan kompre gitu. Termasuk juga kalau di PGM ini kan mengembangkan sendiri Pak. Kalau ujian itu ya karena anak-anak muda dia mengembangkan tuh. Kalau ujian sudah ngirim link dan seterusnya sehingga yang namanya nilai tidak harus menunggu lama. Semua tinggal klik itu semuanya akan kalau dosen sudah ngisi ya kita akan memperoleh nilai itu. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Poin yang paling penting tentu terus belajar adik-adik mahasiswa, terus melakukan upaya-upaya perubahan gitu. Karena yang saya bilang tuntutan hari ini Anda maju atau tidak itu bukan bergantung pada Pak Parulian atau sekretaris prodinya, tetapi kemajuan Anda ke depan itu akan sangat ditentukan oleh seberapa serius Anda melangkah ke depan, seberapa serius Anda merencanakan bagaimana perkuliahan akan lebih efektif, dan kemudian Anda menjadi orang terpenting di daerah Anda. Saya kira bukan siapa-siapa yang menentukan, tapi Anda sendiri. Jadi terus belajar, terus melakukan sharing, membaca itu adalah bagian dari ciri para mahasiswa. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu secara tatap muka. Terima kasih. Akhirul kalam. Bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab kepada Pak Parulian dan Ibu Rahmi, waktu dan tempat disilahkan. Ya, saya pertanyaannya ada dua. Yang pertama kan mengenai kalau di sistem akademik kami itu kan keterangannya kurikulum yang kami gunakan adalah MBA. Jadi itu itu nanti ngaturnya gimana? Apakah kami sebetulnya masih KKN atau MBKM? Sementara kalau MBKM belum ada turunannya. Kami satu itu dulu. Oke, baik. Perlu diperjelas ya. Pertama, yang namanya MBKM itu kalau saya nyebutnya itu bukan kurikulum, tetapi lebih kepada aktivitas ya, lebih kepada implementasinya. Jadi bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kerangka menjalankan konsep kurikulum yang sudah ada gitu. Jadi istilahnya begini, kurikulumnya tetap kurikulum prodi berbasis KKNI, SNPT, dan OBE itu ya, Outcome Based Education. Tetapi untuk mengawal SNPT dan OBE ini gitu, karena ada tuntutan digital, tuntutan dunia industri, dunia usaha, maka kemudian muncul istilahnya konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sebenarnya arahnya kan lebih kepada bagaimana pengelola prodi memberikan kesempatan
kepada para mahasiswa untuk melakukan sebuah kegiatan di luar. Jadi 20 SKS misalnya di luar prodinya, tetapi masih dalam lingkup kampus itu sendiri. Kemudian 40 SKS itu dikasih kesempatan kepada para mahasiswa itu untuk bisa mengakses kegiatan di luar perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya sebenarnya kalau saya ini lebih kepada implementasi bagaimana kurikulum dijalankan. Konsep kurikulumnya itu saya kira sama. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum prodi yang berbasis pada SNPT dan KKNI, termasuk OBE ya. Tetapi kegiatan yang dilakukan itu tidak lagi hanya monoton di kelas, gitu ya. Makanya pilihan kata merdeka belajar itu, kalau saya nyebutnya merdeka itu kan pilihan. Kita boleh menggunakan kurikulum yang lama yang sudah jalan dengan tanpa ada kegiatan-kegiatan di luar. Atau merdeka itu adalah kita menyiapkan opsi bahwa menyiapkan opsi 60 SKS, 20 SKS kita kerjasama dengan prodi-prodi yang ada di Stein Mandailing Natal misalnya, atau 40 tambahannya 40 SKS lagi itu di luar prodi kita, di luar kampus kita gitu loh. Makanya kegiatan MBKM itu kan ada banyak kegiatan. Salah satunya misalnya ada asistensi mengajar. Itu kan sebenarnya kerjasama antara pihak kampus dengan pihak sekolah gitu. Tetapi sekian bulan gitu ya. Tetapi kalau kita sudah masuk pada asistensi mengajar dan kita harus dihargai dengan misalnya dengan 20 SKS, maka tagihan waktunya harus makin lama gitu. Nah, apa poin implikasi dari kegiatan MBKM itu? Tentu nanti ada istilah konversi sebenarnya. Jadi dari struktur kurikulum yang ada, mahasiswa itu tidak lagi misalnya harus mengambil mata kuliah secara teoritik. Jadi kalau misalnya MBKM-nya dia ngambil asistensi mengajar, apa sih yang relevan dengan mata kuliah yang ada di kita? Misalnya kalau asistensi mengajar itu kaitannya dengan satu ada strategi pembelajaran, ada teori belajar mengajar misalnya, ada proses pembelajaran, ada mungkin lagi ada evaluasi pembelajaran ya Pak Rahmat. Nah, mata kuliah ini hemat saya, kalau misalnya dia pilihannya tidak harus ngambil secara teoritik, cukup saya bilang ngambil kegiatan MBKM aja. Toh dia kan belajar juga dengan guru seniornya kan, bagaimana mengajar, bagaimana merencanakan, bagaimana bikin RPP kan gitu, bagaimana memilih metode. Dan saya kira jauh lebih punya punya pengalaman baru buat mereka. Kalau selama ini misalnya hanya ngomongin RPP itu diajarin secara teoretik oleh misalnya saya karena kebetulan saya. Nah, tapi dengan pola MBKM, hemat saya dia kan bisa belajar dengan gurunya, gitu loh. Tentu saya bilang MBKM ini yang baik, yang etis dan yang elok itu tentu tidak membiarkan mahasiswa sendiri, tetapi harus dibimbing oleh para dosen. Maka kalau dosen misalnya dosen yang akan ditagihkan untuk membimbing mahasiswa yang asistensi mengajar, tentu hemat saya libatkan dosen yang memang ada kaitannya dengan perangkat pembelajaran gitu loh. Nyambung nanti. Jadi belajar secara tidak langsung, tetapi realnya saya bilang dia belajar dengan guru senior yang ada di sekolah gitu loh. Nah, apa kaitannya dengan pertanyaan tadi? Sekali lagi, saya melihat MBKM itu lebih kepada praktik ya, pelaksanaan sebenarnya. Jadi bukan kurikulum, maka yang harus disiapkan sebenarnya satu juknis pelaksanaan kegiatan MBKM itu. Jadi juknisnya itu harus lebih operasional tuh. Jadi kampus, misalnya Pak Rektor harus menyiapkan untuk pedomannya. Dari mulai misalnya ketika mahasiswa itu mengusulkan MBKM untuk kegiatan misalnya pemagangan atau student exchange, bagaimana prosedurnya? Apakah harus disetujui oleh dosen bimbingnya dulu misalnya dapat ACC? Berapa SKS yang misalnya harus dipenuhi kegiatan itu? Kan tentu saya bilang polanya kan juga ada banyak pola tuh. MPKM itu ya, ada yang pola mungkin di semester ganjil, ada yang mungkin di semester genap, itu saya kira bergantung. Nah, pola-pola itu yang kemudian juga berimplikasi kepada konversi yang nanti akan diberikan oleh prodi. Siapa yang nanti akan mengkonversi? Yang punya kuasa saya bilang Kaprodi sama Sekprodinya, yang lebih tahu. Nah, makanya aturan juknis itu yang dibuat oleh PT ya, kampus saya bilang itu harus detail. Nah, nanti implementasinya, pengejawantahannya tentu dari prodi kan, gitu loh. Insya Allah saya kira prodi PGMI Jakarta juga udah mulai jalan kan gitu.
Nah, prinsip MBKM itu emang saya juga tidak harus dari kita inisiasinya gitu. Boleh juga saya bilang dari mahasiswa ngusulin, Pak saya lagi ada di misalnya di Aceh nih selama setahun. Ya saya bilang kalau dia bisa menawarkan gagasan, saya mau riset misalnya. Saya bilang nggak apa-apa, itu harus dihargai loh. Kalau konteksnya semangatnya adalah MBKM. Makanya tradisi riset, tradisi pengabdian yang ditawarkan, hemat saya ini harus dikomunikasikan. Jadi mahasiswa jangan juga dibiarkan sendiri. Jadi kalau dia melapor secara tertulis jelas, ya itu yang harus diwadahi gitu. Dan siapa nanti Pasek Prodi menunjuk siapa dosen bimbingnya. Karena kan setiap siklus waktu berapa bulan sekali dia harus laporan. Dari mulai proposalnya, kemudian progres 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan seterusnya. Sampai terakhir nanti ada penilaian kan, laporan akhir. Nah itu yang kemudian dikonversi. Tetapi kalau prosesnya tidak jalan, ya saya bilang ya itu bukan kegiatan perkuliahan. Yang dimaksud kegiatan perkuliahan berbasis MBKM itu jelas dari perencanaan, prosesnya sampai kepada evaluasinya, termasuk juga monitoring dari para dosen pembimbingnya. Yes, dan yang paling penting paradigmanya menurut saya memberikan kesempatan seluasnya bagi para mahasiswa untuk menggali pengalaman baru. Kalau selama ini mungkin bosan melihat wajahnya Pak Rahmat, Pak Fauzan, mungkin mahasiswa boleh tuh milih kan gitu. Tetapi saya bilang yang lemah di kita itu kan aturan teknis kan kadang-kala itu. Ya, gimana kalau ada teknis-teknisnya kan? Ya perkuliahan tetap jalan. Cuman mungkin sebenarnya pelaksanaan PKM. Makanya harus ada juknis, harus ada aturan operasional. Ya. Jadi kan kayak tak seolah-olah kita meninggalkan kelas, terus nggak ketemu secara face to face, dianggap tidak hadir. Kan padahal dosen itu kan selain mengajar, dia juga melakukan pembimbingan gitu. Betul. Ya abu-abu jadinya. Beberapa kampus sudah jalan kok. Kayak Universitas Muhammadiyah itu hampir rata-rata sudah jalan. Muhammadiyah KKN terpadu ya Pak Rahmat kalau tidak salah. KKN terpadu itu udah jalan. Program. KKN terpadu. Ya karena yang relevan dengan kependidikan saya bilang KKN terpadu, kemudian asistensi mengajar, kemudian riset, mungkin juga student exchange sebenarnya masih bisa nyambung itu Pak. Kalau menurut saya masih bisa. Berarti ya dia udah dilaksanakan hanya aturan. Ya. Dan mulai dipetanin Pak. Misalnya kalau asistensi mengajar, mata kuliah yang relevan itu apa? Nggak usah ngerubah struktur kurikulum menurut saya. Kalau sudah KKN tinggal dipetanin. Ini kalau asistensi mengajar, mata kuliahnya ini gitu. Setara, yang penting kesetaraan konversinya sesuai. Kan tadi ya poinnya itu rumusnya itu 20 SKS di dalam kampus, tapi di luar prodi 40 SKS itu di luar PT kan, di luar stay Mandai Natal. Kegiatan banyak kok menurut saya, banyak banget kalau mau dihargai. Kan saya tanya saya. Gini Pak, kami cerita yang kami prodi, misalkan dia di pembelajaran kan ya saya lah pembelajaran terpadu. Jadi di pembelajaran terpadu ini ada sebelum dia ujian semester lah kan Pak, masih teoritis. Jadi setelah ujian semester mahasiswa ini saya suruh ke lapangan langsung. Jadi mereka cari sekolah sendiri. Jadi praktek yang dari teori. Jadi ya apakah memang itu sudah bagian dari KM? Mereka banyak dibuat kegiatannya di luar. Kemarin juga ada itu di YouTube juga ada Pak Dokter. Misalkan mata kuliah PKN 2 lah gitu kan. Ada misalkan materinya tentang perlindungan hukum lah gitu ya contohnya. Jadi mahasiswa ini saya suruh diskusi dengan stakeholder, pakar, misalkan ke pengadilan, ke hakim, ke jaksa itu. Jadi pertemuannya memang masih materi, cuman mereka setelah berkuliah secara teoritis mereka wawancara langsung diskusi sama yang berkaitan dengan itu. Misalkan
Ya. Kalau ada materinya pemilihan umum, saya suruh mereka diskusi dengan KPU, Bawaslu. Gitu. Ya. Jadi rata-rata memang setiap mata kuliah ada dia diskusi ke luar gitu, kegiatannya banyak lagi. Iya. Itu apakah sudah bagian dari MKM atau memang Ya, kemana lah? sebenarnya gitu. Kalau yang disampaikan Pak Farulan itu memang tuntutan kurikulum KKNI. Jadi KKNI itu kan KKNI itu kan komponennya kan satu, ada tata nilai sikap, ya kan, tata nilai sikap, kemudian ada pengetahuan, ada keterampilan kan. Ya. Artinya semua mata kuliah mestinya bilang mengarah kepada 3 kemampuan itu. Ya. Seharusnya. Ya. Artinya kalaupun misalnya kita basis kuliahnya adalah basis kuliah teoritik gitu, konseptual, maka mestinya ada bareng dengan prakteknya gitu loh. Maka dulu sebelum istilah MBKM muncul, saya selalu menyampaikan, saya bilang jangan hanya kuliah teori di kelas, tetapi harus dibarengi dengan praktek. Itu sebenarnya semangat KKNI. Nah, MBKM itu adalah pengembangan, Pak, sebenarnya kalau saya nyebutnya. Pengembangan kegiatan yang sudah sistematis gitu loh. Dia tidak lagi berbau perkuliahan yang ada di kelas, tapi bentuknya adalah kegiatan, pure kegiatan. Makanya kalau tadi ngomongin KKN terpadu, ya memang udah dia kegiatannya di luar aja gitu loh. Tapi secara tidak langsung dia lagi belajar di situ. Belajar bagaimana menghadapi masyarakat kan? Bagaimana menghadapi mengelola konflik misalnya gitu. Dia lagi kuliah sebenarnya. Tetapi tidak melulu teori kan. Nah, sementara kalau semangat KKNI itu teori dulu baru dikombinasi dengan praktek kan. Gitu. Ada yang praktek saya bilang plus teori kan gitu. Itu kan nuansanya kayak gitu. Dan memang semangat awalnya saya bilang semua perkuliahan harus berbasis teori dan praktek. Tetapi tetap harus mengindahkan nilai-nilai tata nilainya. Sikapnya saya bilang harus masuk. Nah, MBKM ini adalah bentuk penyempurnaan kalau kita mau menyebut penyempurnaan. Tapi saya lebih suka menyebut ini pengembangan. Pengembangan bahwa artinya kuliah tidak harus di kelas. Tidak harus ketemu misalnya dengan dosen diajari 16 pertemuan teori-teori enggak, tetapi dia boleh gitu loh. Makanya istilah KKN yang muncul misalnya di kampus-kampus hari ini itu ya tentu saya bilang harus diapresiasi gitu. Karena kan dia banyak betul dia dapat pengalaman gitu. Tetapi kadang-kala ya di kampus itu kan masih yang hanya mengapresiasi KKN itu hanya beberapa SKS. Ini yang kadang-kala tidak fair gitu loh. Dia sudah berjibaku ngeluarin anggaran dan seterusnya, tapi apresiasinya hanya berapa SKS. Padahal saya bilang pemerintah di pedoman kurikulum Merdeka itu kan jelas menurut saya aturannya di KPT itu ya, di kurikulum pendidikan tinggi itu aturannya. Jadi sebenarnya kalau yang disampaikan Pak Farulan tadi itu KKNI-nya, tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan MBKM ini sebenarnya lebih kepada bentuk pengembangan. Gitu. Kalau tadi kuliah praktek itu saya bilang memang itu yang seharusnya dilakukan. Iya. Nah, makanya tadi tren global kampus itu saya bilang kita harus berani tuh melakukan perubahan tata cara penilaian itu. Ya, makanya katanya harus berani. Makanya kalau di UIN Jakarta saya bilang karena kita teriak terus, sekarang pilihannya itu dari berapa Pak Rahmat? Formatif itu pilihannya 60 ya mulai ya? Apa 70? 60. Saya selalu milih yang 60, Pak. Karena bagi saya formatif 60. Nah itu sebenarnya di situ permasalahannya kalau kampus itu masih ya makanya kalau mau Steinmeier itu mengikuti tren global kampus harus berani tuh berubah bagaimana cara melakukan penilaian prosesnya ya karena prosesnya masa misalnya disamakan antara mata kuliah kurikulum pembelajaran dengan perencanaan pembelajaran saya bilang nggak fair. Orang kebanyakan praktek kok mereka gitu kebanyakan misalnya penugasan dan seterusnya kan. Makanya sekali lagi saya bilang ya kalau mau menerapkan prinsip adil dalam evaluasi ya saya bilang gunakan prinsip-prinsip evaluasi secara benar. Kemudian kasih penilaian yang sesuai dong gitu. Gitu. Banyak sebenarnya. Mumpung Pak Sumper
terbuka sih. rektornya, Ya, saya kira sering ajak dialog karena jiwa Ciputatnya saya kira masih ada. iya, iya, masih ada. Memang betul. Ya, dia orang Ciputat, makanya kuliah di Ciputat. Aduh gitu. Karena tadi kan saya catat tadi. Ya, ya kan itu juga ketemu lah. Apa? Terkait dengan kurikulum kita ya. Jadi kurikulum kemarin Pak Dokter masih yang kemarin yang saya diskusikan sama Hmm. catatan saja tadi matematika. Mm-mm. Matematika ini bisa sampai 16 saja. Mm-mm. Nah, jadi kemarin saya itu sama sekretaris awalnya berpikir bagaimana mahasiswa kita nanti betul-betul menguasai dua, akan menguasai konten sama menguasai pedagogi. Ilmunya dulu sehingga materinya dipadatkan. Misalkan matematika itu ada matematika 1 sampai 4. Mm-mm. Nah, itu yang khusus teori ada 6 mata kuliah ya. 6. Kemudian ditambah lagi metode pembelajaran. Jadi dipadatkan di situ sehingga memang persentasenya kemarin itu kalau untuk penguatan isi atau materi itu kayaknya ada 60. Untuk pedagogi memang ada juga kan, tapi nggak banyak kali. Iya, sebenarnya gini, hitungan saya itu kalau masing-masing 5 mata pelajaran itu 15 SKS, Ya. konten plus metodologi ya, bahasa Indonesia, misalnya matematika, IPS, PKN itu masing-masing 15 SKS, itu kan baru 75 sebenarnya, baru 75 SKS. Ya. Nah, kalau kita hitungannya standar minimal S1 itu 144 SKS, itu kan masih banyak sebenarnya. Ya. Nah, artinya apa? Maksud saya, yang penting secara standar minimal penguasaan konten ya diberikan para mahasiswa itu jangan kurang dari 15 SKS, imbang dengan kontennya itu jangan sampai kurang gitu. Jadi karena kan mereka akan disiapkan menjadi pendidik kan, pendidik. Jangan kayak tadi PHI. Gini, kalau konteks PHI tadi itu kan teaching skill-nya oke. Cukup tuh dari mulai perencanaan, strategi sampai follow up. Tetapi ketika ngomongin konten itu dia datar gitu loh, hanya di permukaan. Nah, kita pengen sebenarnya di PGM itu maupun di PGSD, ya hampir lah kawan-kawan PGSD juga sering diskusi, memang kontennya memang harus diperkuat gitu loh. Harus dikuatkan. Saya memang harus pengen melakukan riset lagi nih Pak Rahmat, mungkin Prodi nanti memfasilitasi. Coba dilakukan riset awal gitu ya. Guru-guru kelas kita itu sebenarnya kelemahan kemampuannya di mana? Di kemampuan kontennya. Jadi ada kompetensi pedagogi, ada kompetensi profesional. Nah, ketika ngomong pedagogik, saya tahun berapa ya? Tahun 2012 itu melakukan riset. Pedagogi nggak ada masalah sebenarnya di kita. Tetapi ketika masuk pada kompetensi profesional, ini ada masalah. Tetapi tidak di IPS ataupun di PKN. Tetapi matematika sama IPA gitu loh maksud saya. Nah, maksud saya kalau misalnya secara studi kelayakan kelemahan mereka itu di matematik, saya bilang ya tambahkan aja konten matematiknya. Kalau misalnya kelemahannya itu di IPA misalnya gitu, tambahkan saja. Karena tadi ya perbandingannya masih jauh kok. Kalau masing-masing hanya 15 SKS misalnya baru 70-nya kemana? Kan mungkin ada karakter keislaman seterusnya kan. Saya kira masih sangat mungkin. Dan itu nggak salah menurut saya. Tetapi yang harus dipikirkan Pak Rulian, saya kira pedagogi juga masih penting gitu. Jadi harus imbang, jangan sampai kurang. Jadi prinsip-prinsip dasar ajar, teaching skill, teori pembelajaran, saya bilang itu ya hal paling utama. Oh, udah saya ingat Pak. Kan kami udah selesai. Mau masuk ke penelitian kan, mau tugas akhir. Nah, saya mau tanya dong, untuk yang terbaru PGMI seperti itu, penelitian untuk mahasiswa skripsi itu harus yang masih PPK atau? Nah, ini Pak Dr. Ahmad yang menjawab. Silakan. Silakan Pak Dr. Ahmad itu wilayahnya. Pak Dr. Asep sudah bergabung. Silakan Pak Dr. Asep.
Salah kalau saya menjawab. Gitu. PTK apa seperti dulu atau sudah Iya. itu sih pertanyaannya. Mungkin kami belum masuk gitu di tahun depan. Silakan Pak Dr. Asep. Untuk penelitian skripsi mahasiswa di bagian mana itu ya? Kan ada juga itu di Borang. Bagaimana? Nantinya kan ada kok. Sekarang kan belum ada. Iya. Tapi kan nanti kesesuaian tugas akhir dengan kompetensi lulusan ya Pak ya, lupa saya. Jadi kita harus menyesuaikan juga di risetnya mungkin. Proses penelitian. Akan ada kita menemukan mahasiswa risetnya. Ya, nah itu. Kalau modelnya sesuai dengan ya. Ada cuman deskripsi Jakarta itu ada review Ada. tapi jarang dipakai. Tapi sebenarnya rumah skripsi Jakarta pada dosen dan mahasiswa itu nggak berani melakukan sebelum pandemi. Iya. Saat pandemi jadi berani apa itu ada sebagian dosen dan kita juga itu kan ada di rumah di Jakarta ada ya. Berkembang juga R&D ya. mahasiswa yang satu PGB sudah sampai 8 siklus. Tidak sampai penyebar luasan produk gitu. Tidak sampai produk tapi sampai ujian produk. Iya. Ada juga yang memang siap bulan PPK di PGB itu banyak. Ya. Teknik kontrol kelas perbanyak. Dan sudah sangat menjawab sekali sih Pak Dokter ya, karena kan takutnya kita tuh terlalu terfokus ke
PTK gitu ya, secara metodologi. Kalau secara konten memang harus disesuaikan, makanya kita harus buat roadmap di awal. Dan ini menjadi PR yang harus kami persiapkan. Nah, itu sebetulnya nggak enak hati. 8 roadmap. Nah, betul. Aduh. Ini dia nih bahan, salah satu itu bahan. kan dapat kan. Nah, ini salah satu hasil yang kita bawa. Itu sih kalau pertanyaan. Luar biasa. Kita sudah terjawab semua kan? Sebetulnya nanti karena udah ada Yalah. kontak Pak Rohmat. Oke, siap. Ya, tinggal Pak Rohmat ini juga ini bisa ditanya-tanya, dia macam-macam ini. Bos saya ini kan hebat-hebat sebenarnya, Pak Kajur. Jadi kalau butuh butuh jawaban, solusi yang kaitan dengan PGMI, ya saya bilang boleh juga ditanya. Termasuk kurikulum misalnya, dan nggak apa-apa gitu. Kita nanti Pengelolaan prodi seperti apa gitu loh. Manajemen prodi ini lumayan kita waktu juga. Oh iya gitu. Nah itu kan harus mantap juga, harus sinkron itu. Cukup berarti. Nginepnya di mana ini? di Oh Saidain, wah luar biasa. Memajukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita kan membutuhkan nih kerjasama dengan kita disaidain gitu. Baik, Mantap. Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya, Pak Fauzan, Pak Aryan Segat, dan Pak Asep Ediana Latif, serta Ibu Rahmi ya. Tapi sepertinya bukan orang Medan ya, Ibu Rahmi Seri Hadiana. Orang Jawa. Yang dari Natal bermarga Bulungan, nggak kelihatan di nama. Karena ada rahminya. Karena ada seri-serinya kan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas atensinya. Ya, terkait tadi mungkin nanti bisa ditanyakan ke saya atau Pak Asep, kemudian recordnya nanti akan saya kirim langsung kepada Bu Rami. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Jadi, saya izin untuk mengakhiri Zoom meeting pada sesi siang kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.